itu kalau memahami hadis itu tanpa ilat. Ya kayak tadi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Apa artinya? Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Saya tanya, perintah itu ada ilatnya enggak? Kalau jangan mengatakan enggak ada ilatnya, berarti berpuasa itu wajib melihat bulan. Kalau enggak melihat bulan, puasanya batal, begitu loh Pak. Padahal jangan menetapkan nanti puasa awal tanggal berapa? Mengakhiri puasa tanggal berapa? 30, 31. Terjadi dua kubu. Nanti yang Indonesia yang pakai KHIGT 30 Maret. Yang mengikuti apa itu pakai Imkanur ya pasti 31 Maret. Pasti itu sudah. Nah, perintah itu bil ilat atau tidak? Kalau itu bil ilat, berarti kan jangan menetapkan 30 itu boleh enggak? Boleh enggak? Kalau hadis itu bil ilat, berarti menetapkan 30 Maret akhir puasa boleh enggak? Boleh. Tapi kalau hadis ini tidak berilat, boleh enggak? Enggak boleh. Jadi bukan persoalannya pemerintah menetapkan ikut pemerintah, bukan persoalan itu. Persoalannya itu hanya hadis sebetulnya. Persoalannya hanya hadis, pemahaman hadis. Nah, sejak dulu Muhammadiyah mengatakan hadis itu berilat. Hadis itu berilat. Karena berilat, maka dicari apa penyebabnya, kenapa Nabi seperti itu. Nah, gitu ya. Ya. Contoh aja ketika hadis terkait dengan matla itu ya. Nah, itu kan orang-orang Mekah itu ya sudah hari raya sebelum hari raya, sementara orang-orang yang berada di Irak itu sudah berhari raya. Nah, itu kan gitu ya. Nah, itu dijadikan sampai sekarang. Nah, jadi tidak apa-apa kalau misalnya berbeda dengan Saudi dengan Indonesia. Begitu sampai sekarang begitu. Ya. Padahal dunia itu kan satu Pak ya. Dunia itu satu atau dua Pak? Satu. Seharusnya sama enggak? Pak, seharusnya sama enggak? Sama, kan begitu. Ya, seharusnya sama. Cuma kalau pakai Imkanur Ru'yah, hampir orang-orang yang ada di sebelah belahan timur kawasan Indonesia hampir tidak bisa ya sama dengan kita, gitu ya. Atau orang-orang yang berada di sebelah barat, gitu ya. Nah, itu persoalannya. Jadi itu berilat atau tidak. Nah, termasuk tadi lah hadis Khaliful Yahud ini kan jelas kaitannya dengan hadis ini ya. Kaitannya dengan ngikut-ngikuti gitu ya. Jadi kalau tidak pakai jenggot berarti ngikuti orang Yahudi kan begitu. Oh Yahudi. Nah, persoalannya hadis itu berilat atau tidak. Kalau berilat berarti apa? Lihyah itu wajib. Tapi kalau berilat ya sekarang tergantung ya, tergantung. Yang penting innallaha la yanduru ila asamikum wa suwarikum walakinallahu yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Di hadis lain wa atqakum. Jadi kemusliman seorang itu standarnya itu adalah yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan fisik. Ada lagi yang bertanya? Monggo. Silakan. Ini agar kita lebih jelas dan paham. Iya. Apa ada ciri-ciri hadis itu berilah atau tidak? Nah. Contoh lagi terkait isbal. Ya. Nah, bagaimana menentukan hadis ini hadis ini berilah? Dari mana kita tahu agar kita ini bisa mudah paham dan tidak mudah terpengaruh?
Jadi caranya memahaminya kita kembali kepada laptop. Ya, ya gimana Bu? Berarti ilat itu nanti cirinya seperti apa? Karena kan boleh jadi begini. Ya. Di sini dikatakan oh ya itu ilat itu, tapi boleh jadi bisa dikatakan enggak, itu enggak termasuk ilat itu. Ya. Nah ini problem hukum itu kan begitu Pak. Jadi problem hukum itu ketika sesuatu itu ya. Nah ini saya akan bahas pelan-pelan ya. Balik meneh. Ini kan dulu sudah kita bahas ya. Tidak apa-apa ya. Kita bahas pelan-pelan ya. Deh, kok macet? Nah, mentaklil. Mentaklil itu berarti apa? Mencari ilat. Mentaklil itu maksudnya mencari ilat kok dicari. Nah, yang saya ya ilat yang dimaksud di sini ilat hukum ya, bukan ilat terkait dengan standar hadis ya. Ilat itu mencatat ya. Mentaklil di sini adalah mencari sebab suatu hukum. Nah, itu ya. Ini menurut manhaj tarjih ya. Saya menyampaikan, saya pelan-pelan lagi ya. Tadi kan pertanyaannya ke sana. Ini kajiannya agak berat memang. Di sini paling berat di sini. Kajian tentang ilat itu ya. Ya. Dulu kalau kita ngaji ya usul fikih ya. Oh, kalau berdebatan sama saya ini orang mari-mari sama dosen ya. Berkali-kali debat sama Ustadz Mu'amal itu masalah ilat ini. Yang teman-teman yang kelompok garis keras itu kalau sudah bicara masalah ilat itu nolak-nolak ya. Atau amal guya-guya aja. Nah, mentaklil atau mengkaji tentang ilat hukum. Ya, mentaklil berarti kegiatan yang kita lakukan untuk mencari ilat hukum dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil Al-Quran dan Sunnah as-Shahihah sepanjang. Ingat ya Pak, jadi tidak asal oh itu ilat hukumnya gini, tidak begitu. Asal apa? Sesuai dengan kandungan syariah. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua hukum pasti ada ilatnya. Nah, itu kan di status saya kan gitu ya. Status saya itu saya buat itu maksudnya saya begitu dengar Pak Mujiman ngomong itu terus saya nggak status. Kalau tidak ada yang komentar berarti murid-murid saya tidak baca status saya. Kaidah al-hukmu yaduru ma'illati al-maksuratu ya. Wujudan wa adaman. Ilat hukum ya, hukum itu berputar berdasarkan ilat yang tertulis baik adanya maupun tidak adanya hukum. Ilat hukum secara umum dapat dibagi menjadi 3 macam. Mas pelan-pelan nih Mas ya. Engko nek orang paham enggak usah. Bingung aku sih ngaji Pak Rozak, enggak usah ya. Karena kajian ini paling berat ya. Ini kajian usul fikih ya. Ilat itu kadang-kadang sudah ditetapkan oleh syar'i. Jadi di situ sudah disebutkan. Ilatnya itu disebutkan. Wa in kuntum junuban gimana ayatnya? Itu kaitannya dengan junub itu. Falam tajidu ma'an fatayam mamu. Ilatnya apa? Falam tajidu ma'an fatayam mamu. Ilatnya apa? Falam tajidu ma'an sudah disebutkan enggak gitu? Sudah disebutkan langsung. Itu ilatnya. Maksudnya ilatnya sudah tertulis. Falam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak menjumpai air, apa yang kamu lakukan? Padahal harus bersuci. Tidak ada air Kak. Fatayam mamu sa'idan taiban. Nah, itu ilatnya sudah disebutkan, Pak. Ya. Contoh lagi. Famaniturra ghaira baghin wala adin apa? Fala isma alaihi. Barang siapa karena terpaksa
tapi tanpa ghairu baghin wala adin, bukan karena melampaui batas dan bermusuhan. Fala ismailai, maka mau apa saja boleh. Nah, bolehnya apa saja tadi kan karena apa? Iturra, karena kondisinya terpaksa. Mas, nek sampean lapar, nggak ada duit, nggak ada makanan di situ, udah 3 bulan nggak makan, bertahan nggak makan, pilih nggak makan atau mati. Berdoa, makan atau mati, pilih mana? Makan. Tapi nggak ada yang dimakan, yang halal. Berarti apa? Semuanya diapakan? Makan. Tapi ghairu baghin wala adin. Nek wis kenyang, ya wis le. Enggak, iku mumpung oleh gua kabeh ora oleh. Nah, itu ilatnya. Jadi ilatnya melakukan sesuatu nabrak hukum itu kalau roh, artinya sudah dalam kondisi emergensi. Wong lanang nyekel wong wedok, oleh enggak? Oleh enggak? Nah, kalau saya operasi, enggak ada dokter lain kecuali dokter itu, boleh enggak? Sampai di rumah sakit itu loh Pak, ya dokternya wedok, tapi petugas okane lanang kabeh. Soalnya wedok ora iso ngangkat, ora tegel, nyodet iku lho, ora tegel. Apalagi ndondomi terus nangis wong wedok iku. Nek wong lanang, toaleni ae gitu. Hal-hal seperti itu, ya, yang di rumah sakit itu. Petugas OK iku lanang mbek wedok. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan aurat nanti yang perempuan, tapi yang non aurat laki-laki yang mengerjakan. Nyekel ora kira-kira? Megang enggak? Megang. Boleh enggak? Nah, apalagi yang ibu yang hamil, dokter kandungannya laki-laki, boleh enggak? Digini-ginikan. Kesempatan. Makanya ada etika dokter, makanya ada batasan. Kesempatan. Nah, jadi itu ilatnya sudah diapakan? Ini sudah, tidak apa-apa ya. Saya tambah ini aja, terus besok ini PR-nya ya, contoh-contohnya. Jadi ilat itu tadi sudah ditetapkan di dalam nas itu ya, nasnya sudah ada, ya. Falam tajudu ma'an fatayam mamu. Bolehnya tayamum karena tidak ada. Boleh enggak yang lain? Bolehnya tayamum bukan karena enggak ada air. Ada sakit. Ya. Karena dengan sakitnya menjadikan sakitnya apa? Bertambah parah. Kalau enggak bertambah parah, tetap menggunakan air. Apalagi? Apa? Bepergian ya, karena nggak ada air, bepergian itu maksudnya. Atau ilatnya itu tersimpulkan dari maksud itu. Ya. Contoh misalnya, fala taqul lahuma uffin. Ya. Janganlah kamu berkata kepada keduanya uff. Berkata itu kira-kira maksudnya apa? Membantah. Nah, membantah. Lah membantah aja enggak boleh, apalagi wong tuane diapa no? Waplok. Kamu cari dalilnya. Hukum anak mengkaplok orang tua ada enggak? Enggak ada. Pakai dalilnya wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata uff. Mana Ustadz? Ada kata-kata mengkaplok loh, enggak ada. Memukul enggak ada. Berarti memukul itu boleh Ustadz. Nah, itu dipahami begitu Pak ya. Pahami. Terinspatkan dari pemahaman itu baru muncul. Yang kedua, ilat itu ditetapkan berdasarkan maslahah. Maslahah itu bukan bumaslahah ya. Maslahah itu
nilai-nilai yang dimunculkan dari sebab sebuah hukum. Nilai-nilai yang dimunculkan dari sebab munculnya hukum. Oh, kenapa hukum ini muncul? Karena bisa menyebabkan ini. Nah, menyebabkan ini. Oh, berarti ilatnya ini. Contoh, khamr itu, ya. Khamr itu diharamkan kira-kira kenapa? Mabuk kan, toh? Ya. Nah. Kalau misalnya ini kan memabukkan. Kalau nggak memabukkan, boleh enggak? Contoh misalnya, saya yang ngicipi saiti boleh enggak? Kenapa enggak? Kan haramnya kan memabukkan. Nah ini saiti dilatok lho. Haram enggak? Kenapa haram? Karena saiti itu besok menyebabkan apa? Saiti meneh gitu loh. Wah, saiti meneh menyebabkan saiti meneh akhirnya apa? Wih, menjadi biasa. Nah, ini satu dari ya, maka muncul qaliluhu wa kasiruhu haramun. Baik maupun sedikit, memabukkan maupun tidak memabukkan tetap hukumnya haram. Jari arek-arek nom-nom enggak apa-apa Ustaz, yang penting haramnya kan memabukkan. Ilatnya itu memabukkan. Ini enggak memabukkan. Saya pakai telung gelondang itu enggak apa-apa Ustaz. Gimana kalau gitu, Pak? Saya malah tambah sehat, tambah kuat. Itu kan sing ngombe toak-toak lah ngono, Pak ya. Justru ngombe toak itu malah tambah sehat lah, gitu. Iya, kalau biasa. Kalau sampean gitu tidak mau niru-niru. Iku jari apa-apa, coba tak coba. Itu maslahah yang ditimbulkan ya. Nah, al-maslahatu fidin itu ada 5. Nanti kajiannya panjang, hanya sedikit. Nanti tak bahas kapan-kapan Pak ya. Maslahah dalam din itu ada 5. Yang terakhir, nah ini Pak, ini yang susah itu yang terakhir. Ilat yang diperkirakan adanya pada ketetapan hukum tersebut. Nah, tadi khaliful yahud bil lihya itu termasuk ini diperkirakan. Nah diperkirakan itu terjadi perdebatan. Iki tanpa ilat, sing kono iki ilat. Kita udah sumu liru'yatihi. Iku pakai ilat atau tidak? Nah, kalau mengatakan tidak ilat, berarti originalnya puasa itu dengan melihat. Kalau nggak melihat, berarti pakai hisab hukumnya bid. Nah, gitu dia, kondel dia. Sampai begitu. Karena menganggap hadis ini tanpa ilat, gak ada celah lagi untuk berkreasi dengan hadis ini. Begitu Pak ya. Insyaallah minggu depan kita kaji lagi. Gambarannya seperti itu. Ini panjang kajiannya Pak. Duh, ini ada contoh-contoh ya. Ya, ini contoh-contohnya ya. Ini contohnya saya pakai hanya ini aja ya, pakai tadi ya, hadis yang tadi. Tapi sebetulnya banyak contoh-contohnya. Nanti insya Allah ya, semakin kita sering berdiskusi, insya Allah sering mendapatkan ilmu. Hadanallahu yakum ajmain, nasrun minallah tuqarib wa basyiril mu'minin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.